Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfi Rahmatullah dari Fakultas Hukum semester 2B. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana bab ke-6, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Yani Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Pengertian kesalahan. Kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana yang dasarnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan, atau dalam bahasa Belanda disebut Strafzonderschuld. Asas ini tidak terdapat dalam KUHP dan perundang-undangan lainnya. Demikian, asas ini hidup dalam masyarakat dan diterima oleh hukum pidana Indonesia. Pengertian kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap tindakan si pembuat tindak pidana. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam tindak pidana, di mana di dalamnya terkandung makna dapat dicela si pembuat atas pembuatannya. Kesalahan dalam arti yuridis dibagi dua, kesengajaan, kealpaan. Sedangkan kesalahan dalam arti yang sempit adalah sama dengan kealpaan. Unsur-unsur kesalahan ada tiga. Yang pertama, kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Yang kedua, adanya hubungan batin antara pembuat dengan pembuatannya, yaitu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga, tidak adanya alasan pemaaf. Pengertian kesengajaan atau dolus. Dalam KUHP tidak diberikan definisi mengenai kesengajaan ini. Arti kesengajaan dapat diambil dari metode penjelasan KUHP atau MPT yang mengartikan menghendaki dan mengetahui, willen and witten. Jadi, dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan oleh yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu. Dan di samping itu mengetahui tentang apa yang dilakukannya. Teori kesengajaan terdiri dari dua. Yang pertama, teori kehendak. Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur dalam rumusan undang-undang. Yang kedua, teori pengetahuan atau membayangkan, yaitu sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Perbedaan kedua teori ini adalah dalam hal akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya. Dalam hal yang terakhir ini, teori yang satu menyebut sebagai menghendaki, sedangkan teori yang lain sebagai mengetahui atau membayangkan. Tetapi pada hakikatnya dalam praktek penggunaannya, hasil kedua teori ini sama.